Kalian pernah nggak buka sebuah portal berita, terus kalian buka bagian berita ekonomi, dan kalian lihat ada headline seperti The Fed menaikkan suku bunga, atau Powell kasih guidance untuk tahan rate di meeting Fed selanjutnya. Terus kalian buka handphone kalian buka laptop, kalian cek market, dan kalian lihat market bergejolak naik turun seperti hilang arah. Semua yang kalian lihat itu adalah reaksi market terhadap kebijakan bank sentral. Mungkin kalian sekarang bertanya-tanya, sebenarnya apa sih bank sentral itu? Apakah bank sentral itu sama seperti bank yang biasa kita pakai sehari-hari? Dalam video ini, kita akan membahas mengenai bank sentral dan mengapa bank sentral bisa mempunyai influence yang kuat terhadap ekonomi. Tapi sebelum itu, supaya kita bisa dapat konteks yang lebih dalam dan pemahaman yang kuat, kita akan bahas ekonomi dulu secara singkat, padat, dan jelas. Pertanyaan pertama yang paling mendasar, apa itu ekonomi? Mungkin banyak dari kita yang mempunyai definisi sendiri mengenai ekonomi, dan mungkin kebanyakan orang berpikir terlalu kompleks apabila diberikan pertanyaan seperti ini. Pasti banyak dari kita yang menjawab, oh ekonomi itu ada dua, ada ekonomi mikro, ada ekonomi makro. Kalau mikro itu ada grafnya, ada quantity sold, ada price elasticity. Oh kalau ekonomi makro itu ada aggregate demand, aggregate supply, dan lain sebagainya. Semuanya itu benar, tapi sayangnya terlalu rumit dan kompleks. Sederhananya, ekonomi itu adalah transaksi. Transaksi yang dilakukan beribu-ribu, bahkan berjuta-juta kali oleh seluruh partisipan ekonomi di dalam suatu wilayah atau suatu negara. Pertanyaan selanjutnya adalah, siapa partisipan itu dan apa yang mereka transaksikan? Mungkin dulu waktu kita sekolah, kita pernah belajar bahwa transaksi itu dilakukan oleh pembeli dan penjual, dan untuk saling bertukar barang, jasa, dan uang. Itu semua benar dan tidak salah. Dan sekarang kita akan membahas sedikit lebih dalam mengenai hal itu. Secara garis besar, ada 4 partisipan di sini. Yang pertama tentu saja kita sebagai individu, dan yang kedua ada perusahaan atau bisnis, yang ketiga ada bank, dan yang keempat adalah government sebagai biggest buyer dan biggest seller. Yang mana kita akan bahas government ini di lain kesempatan ya. Apa yang mereka transaksikan? Mereka semua itu saling bertukar barang, jasa, dan financial assets. Dan mereka saling menggunakan uang untuk melakukan transaksi tersebut. Uang yang dimaksud di sini adalah uang cash, dan yang paling menarik adalah kredit. Oke, jadi mereka saling bertransaksi menggunakan cash dan kredit. Jumlah cash dan kredit yang mereka gunakan disebut dengan total spending. Dan apabila total spending mereka dibagi dengan quantity atau jumlah yang mereka terima, maka mereka akan mendapatkan price atau harga yang harus mereka bayarkan. Jadi equation-nya jelas ya, total spending dibagi dengan quantity sama dengan price. Dan ini adalah konsep pertama kita. Total spending drives the economy. Secara garis besar, transaksi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, transaksi antara buyer dan seller, dan yang kedua, transaksi antara lender dan borrower. Semua partisipan dalam ekonomi melakukan transaksi dengan motif yang unik dan berbeda-beda. Begitu juga untuk yang saya sebutkan tadi. Buyer, seller, lender, borrower, mereka semua punya motif sendiri-sendiri. Buyer melakukan transaksi karena mereka memiliki needs atau kebutuhan yang harus mereka penuhi. Dan seller melakukan transaksi karena mereka ingin menjual hasil akhir dari productivity mereka. Si buyer mendapatkan barang, jasa, atau financial assets, dan seller mendapatkan total spending berupa cash dan kredit dari buyer itu. Ini adalah konsep kedua kita. Someone's spending is someone's income. Borrower melakukan transaksi karena mereka memiliki keterbatasan dalam total spending. Mereka membeli kredit dari lender, dan lender melakukan ini karena mereka ingin mengembangkan capital yang mereka miliki dengan memberikan credit facility kepada borrower. Borrower dan lender menggunakan interest atau bunga untuk melakukan transaksi. Ini adalah konsep ketiga kita. Segala sesuatu mempunyai harga yang bisa dibayar. Barang, jasa, financial assets dapat dibeli dan dihargai dengan uang. Dan uang sendiri pun juga dapat dibeli dan dihargai menggunakan interest rate atau bunga. Oke, sekarang kita gabungkan ya semuanya. Total spending drives the economy, dan someone's spending is someone's income. Sekarang kita bayangin seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan personal income, ditambah dengan credit facility dari bank. Yang tadinya dia cuma bisa spending sesuai dengan productivity-nya, sekarang dia bisa spend lebih dari productivity-nya. Dan karena spending dia membesar, maka income orang lain dari spendingnya tersebut juga ikut membesar. Income-nya membesar, credit facility-nya membesar, dan total spending-nya membesar, dan ini terjadi terus-menerus berulang. Dan bayangkan ini semua terjadi pada 10, 100, 1000, sejuta orang. Dan inilah yang dinamakan dengan economic expansion. Economic expansion terjadi saat total spending seluruh partisipan ekonomi menguat yang dipicu oleh akses kredit yang mudah.
Mudahnya akses kredit tersebut bisa dipengaruhi beberapa faktor. Yang paling umum terjadi karena murahnya uang atau rendahnya interest rate. Dan kalau kita kilas balik di awal tadi, total spending dibagi quantity sama dengan price. Maka kita bisa lihat bahwa total spending yang besar tanpa diikuti quantity produced atau productivity yang kuat akan memicu kenaikan harga. Kenaikan harga inilah yang disebut dengan inflasi. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah inflasi itu buruk? Jawabannya yes and no. Yes, buruk kalau tidak terkendali. Tapi no atau bahkan bagus kalau inflasinya terkendali. Saat inflasi tidak terkendali, bank sentral harus turun tangan untuk mengendalikan situasi ini. Secara umum, tugas bank sentral itu ada dua. Yang pertama adalah menjaga stabilitas harga, dan yang kedua adalah meminimalisir tingkat pengangguran atau mencapai maximum employment. Dalam konteks ini, bank sentral yang kita bahas adalah Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve, atau The Fed. Dalam menjalankan mandate-nya, The Fed mempunyai beberapa tools, dan yang akan kita bahas dalam video ini adalah interest rates policy. Oke, kembali ke case kita tadi. Saat harga naik dan tidak terkendali, yang mana hal ini disebabkan oleh harga uang yang murah, The Fed akan turun tangan untuk mengendalikan situasi ini. The Fed akan naikkan suku bunga yang akan menyebabkan harga uang menjadi lebih mahal. Naiknya harga uang akan membuat borrower berpikir dua kali untuk menggunakan credit facility. Akhirnya spending mereka akan berkurang sejalan dengan mahalnya kredit. Dan karena someone's spending is someone's income, maka income orang lain dari spendingnya tersebut akan ikut berkurang. Income berkurang, credit facility berkurang, total spending berkurang, dan siklus ini terjadi untuk beberapa waktu, maka harga akan kembali ke level yang wajar. Inilah yang disebut dengan economic contraction, atau dalam konteks harga, ini yang disebut dengan deflation. Itulah mengapa kalau kita lihat headline berita mengenai central bank, market akan cenderung bereaksi besar. Karena sejatinya, central bank dapat mempengaruhi spending pattern partisipan ekonomi dalam suatu negara. Dan karena total spending drives di ekonomi, maka dengan kata lain, central bank dapat mengendalikan ekonomi suatu negara. Sekian video kita tentang central bank kali ini, sampai bertemu di video series selanjutnya.